Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Inayah Jambi TV yang bukan sekedar memberikan tontonan, tapi insya Allah bisa dijadikan tuntunan untuk semua masyarakat yang ada di Indonesia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Imaduddin saat ini berada di Taman Rimbo Wisata. Tempatnya asik, masuknya murah. Buat semua masyarakat yang mau mengadakan pengajian ataupun kegiatan-kegiatan yang lain, silahkan saja hubungi nomor di bawah ini. Dan kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang sholat, pentingnya sholat dan bagaimana tata cara sholat bersama Umi Ngopi Mikir Ngopeni Hati bersama Umi Al-Inayah. Gimana Bu, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana tata cara menjalankan sholat serta pentingnya sholat dalam kehidupan kita sehari-hari. As-sholatu imaduddin, sholat itu adalah tiang daripada agama kita. Apabila sholat kita bolong-bolong, maka tiang kita nggak kuat, dan ketika tiang agamanya nggak kuat, insya Allah akan roboh pendirian maupun keimanan kita. Mungkin langsung saja kesempatan yang berbahagia ini saya langsung berikan kepada Umi Al-Inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. La haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Ibu-ibu, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dan diberi kesehatan juga keberkahan dalam hidup dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Sholawat beriring salam semoga tetap mengalir kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan besok kita mendapat syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Bagaimana kabarnya ibu-ibu? Alhamdulillah, Bapak Ibu berada yang dimanapun Anda berada, pada sore hari ini kita akan membahas tentang sholat. Jadi sholat adalah berharap hati kepada Allah sebagai ibadah dengan penuh kekhusukan, keikhlasan di dalam beberapa perkataan dan perbuatan, yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, serta menurut syarat-syarat yang telah ditentukan dengan syarat. Jadi syarat-syarat wajibnya sholat, jadi semua umat Islam ini wajib melakukan sholat. Nah, jadi yang pertama dihisab adalah sholat. Apabila sholat kita bagus, maka semua amal kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apabila sholat kita tidak bagus ataupun tidak melakukan sholat, maka amal yang baik sekalipun itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, mari kita bersama-sama mengajak keluarga kita, anak-anak kita untuk melakukan ibadah sholat. Jadi syarat-syarat wajibnya sholat, yang pertama beragama Islam, yang kedua sudah balik. Adapun tanda-tanda balik bagi seorang laki-laki ketika sudah berumur 15 tahun. Nah, yang kedua yaitu apabila sudah pernah mimpi keluar mani umur 9 tahun, nah ini juga sudah balik. Sedangkan tanda-tandanya balik bagi orang perempuan yaitu pertama umur 15 tahun, walaupun belum haid, umur 15 tahun sudah balik. Balik harus melakukan kewajiban perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Yang kedua, apabila sudah 9 tahun bermimpi keluar mani bagi perempuan, ini juga harus sudah menjadi balik. Nah, yang ketiga, apabila sudah keluar darah umur 9 tahun, nah ini juga sudah dinamakan balik. Itu tanda-tanda balik. Yang ketiga, berakal. Yang keempat, suci dari hadas besar. Yang kelima, telah mendengarkan ajakan dakwah Islam. Sedangkan syarat-syarat sahnya sholat, yang pertama suci dari hadas kecil dan hadas besar. Jadi harus wudu dan harus suci dari hadas-hadas besar.
Yang kedua, suci seluruh anggota badan, pakaian, dan tempat dari najis. Nah ini, jadi semua ketika kita melakukan sholat, syarat sahnya sholat harus bersih dari badan kita dari najis, tempatnya, juga pakaiannya. Terus menutup aurat. Ini bagi laki-laki auratnya dari yaitu pusar dan sampai lutut. Nah ini, jadi lebih bagusnya tertutup pakai pakaian yang lebih sempurna. Sedangkan bagi yang perempuan, nah ini seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan ya. Nah ini bagi auratnya perempuan. Yang keempat, masuk waktu yang telah ditentukan untuk masing-masing sholat. Yang kelima, menghadap arah kiblat. Yang keenam, mengetahui mana yang fardu dan mana yang sunnah. Ini kita ibu-ibu harus belajar mana yang fardu dan mana yang sunnah. Yang keempat, menjauhi perkara-perkara yang membatalkan sholat. Nanti kita akan pertemuan selanjutnya akan kita bahas yang membatalkan sholat. Gitu Ustadz ya. Oke. Dan tentunya sholat ini adalah sesuatu yang memang menjadi tonggak dalam kehidupan kita yang harus dijalankan, karena ketika kita menjalankan sesuatu atau kewajiban yang telah kita miliki, insya Allah Allah akan memberikan haknya. Dan kita akan buka sesi tanya jawab ya, boleh, karena dari tadi sepertinya banyak yang mau bertanya, khususnya ibu-ibu, bagaimana juga caranya mendidik anak agar anak itu bisa menjalankan sholatnya dengan baik dan benar. Dan tugas seorang ibu adalah memberikan bimbingan kepada anak secara penuh, karena bapaknya mungkin ada yang dodos Bu, ada juga yang deres karet kan gitu. Oke, mungkin pertanyaan yang pertama silakan yang mau bertanya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Umi, Iya Ibu. bertanya dong. Boleh. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya melaksanakan sholat di dalam perjalanan jarak jauh, dan juga kan otomatis kan Bu ya, tidak mungkin sehari itu kita berhenti untuk 5 kali dalam perjalanan sholat tersebut. Terima kasih, mohon dijelaskan. Jadi pertanyaannya, bagaimana apabila kita dalam perjalanan jauh dan kemungkinan tidak bisa melakukan sholat secara 5 waktu? Pertanyaan luar biasa sekali ya. Nah, jadi ada namanya ketika kita di perjalanan jauh ya, sebenarnya ke Jawa, ke Jambi ya. Nah, ini ada keringanan, namanya jamak dan qashar. Jamak itu menyatukan dua sholat, sholat zuhur dan asyar, dan maghrib dengan isya itu menjadi di awal atau di akhir. Nah, ini namanya jamak, mengumpulkan. Sedangkan yang qashar itu yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat, seperti isya, terus zuhur, asyar itu yang 4 menjadi 2 rakaat. Sedangkan yang subuh 2 rakaat tetap 2 rakaat dan tetap waktunya. Dan maghrib itu 3 rakaat tidak bisa untuk dikosor, tapi boleh dijamak, tetap 3 rakaat gitu ya. Nah, jadi ketika kita melakukan perjalanan, kita memasuki waktu maghrib. Nah, nanti kita mau niat mau sholat jamak maghrib itu namanya qashar, jamak qashar. Nah, itu kita sholat dan ada takdim namanya ya, jamak takdim. Nah, ini dilakukan di awal waktu yaitu di maghrib. Nah, jadi sholat maghrib 3 rakaat lanjut dengan sholat isya 2 rakaat. Jadi jamak qashar. Nah, sedangkan kalau saya mau melakukan sholat jamak takhir yang akhir, berarti ketika sudah maghrib kita sudah niat. Nah, ini sudah waktu maghrib, saya niat nanti kita mau sholat di waktu isya. Nah, jadi ketika sudah masuk isya, entah itu jam 3 atau jam 2, ini masih waktu isya ya. Nah, ini kita sholat maghrib 3 rakaat dan isya 2 rakaat. Niatnya jamak qashar takhir. Nah, begitu pun juga ketika kita memasuki waktu sholat zuhur ya. Nah, kita niat pengen jamak takdim. Nah, kita melakukan sholat zuhur 2 rakaat. Nah, ini karena qashar juga ya, yaitu diringkas yang 4 menjadi 2. Nah, dan juga melakukan sholat lanjut dengan asyar. Nah, jadi 2 rakaat zuhur, 2 rakaat asyar. Nah, kalau kita niat kita mau melakukannya di waktu asyar, nanti saya mau melakukan di waktu asyar. Berarti di waktu zuhur kita sudah niat. Saya niat mau sholat jamak takhir ya, zuhur dan asar. Ketika sudah waktu asar, kita sholat zuhur dulu 2 rakaat dan sholat asar 2 rakaat. Nah, ini namanya keringanan Bu ya, keringanan sholat jamak qashar. Baik itu takdim, boleh juga yang takhir, begitu Ibu ya. Itu ketika dalam perjalanan. Ketika di perjalanan. Ketika dalam perjalanan.
Nggih, mungkin Terima ada kasih lagi. ya Bu ya Bu. Iya. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan yang berikutnya yang mau nanya Ibu. Umi, saya mau bertanya. Oh, boleh. Saya mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya tentang sholat. Kan saya sholatnya tuh sakit kaki ya Bu. Jadi waktu atahiyat awal tuh, jadi nggak bisa biasanya lah semaksimal mungkin kan. Mungkin itu. Terus yang kedua, kalau misalnya Robi Firul itu nggak bisa duduk sebagus sebiasanya. Jadi kalau misalnya atahiyat awal tuh ditahan sama tangan gini baru bisa gitu kan. Apakah itu sah apakah enggak gitu. Apakah sah ketika kita sholat dalam keadaan mungkin kaki yang sudah tidak sempurna kayak dulu, nggak sesehat dulu nih Bu ya? Sampai sekarang pun masih Oh juga. masih. Ya, mungkin silakan. Ya, terima kasih, ya, luar biasa pertanyaan Ibu ya. Jadi boleh Bu dan sah. Bahkan apabila kita tidak bisa sholat dengan berdiri, maka silahkan sholat dengan duduk. Nah, tidak bisa duduk maka dengan berbaring. Nah, tidak masih berbaring kok masih susah dengan kedipan mata atau isyarat. Nah ini, jadi Islam itu sangat ringan Bu sebenarnya. Yang penting adalah sholat dimanapun dan kapanpun keadaannya, ketika tidak berhadas besar atau halangan haid, gitu Ibu ya. Itu Terima Ustaz. kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo silakan, ada lagi tadi kayaknya. Silakan. Saya Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mereka saya bertanya. Boleh Ibu. Saya mau nanyakan apa yang harus makmum lakukan jika imam sudah menyelesaikan bacaannya dan melanjutkan ke gerakan berikutnya, sedangkan makmum masih belum menyelesaikan bacaannya. Jadi makmum belum menyelesaikan bacaannya tapi imam sudah selesai gitu ya Bu. Monggo silakan. Ya, pertanyaan luar biasa sekali. Jadi namanya kita makmum, ada imamnya, nah itu sudah bacaannya sudah dibacakan oleh imam. Jadi walaupun kita belum selesai itu tidak apa-apa, tetap harus mengikuti imam. Nah, mengikuti seperti biasanya dan dilanjutkan ya. Jadi tidak apa-apa Ibu. Jadi tidak perlu sampai kita sempurna harus lengkap bacaannya karena sudah kita bermakmum kepada imam. Gitu Ibu ya. Terima kasih Umi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan satu lagi Bu, nanti dipastikan kalau Ibu mempunyai imam, dia merokok, tinggalkan imamnya, ya. Karena ketika imam itu merokok, sholatnya sudah pasti nggak sah. Jadi dia imam, Allahu Akbar, tapi dia sambil ngerokok, pastinya seperti itu. Tinggalkan saja, itu imam yang tidak baik. Monggo lanjut ke pertanyaan yang berikutnya, monggo silakan. Saya Umi. Ya. Umi, boleh bertanya? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang kita baca apabila imam sudah at-tahiyat awal, sedangkan kita baru 1 rakaat? Apa yang harus dibaca apabila pas waktu apa tadi Bu? Baca at-tahiyat awal. At-tahiyat awal, sedangkan kita sedangkan baru 1 imamnya rakaat. sudah. Ya, jadi ketika imam tahiyat awal, walaupun kita belum waktunya tahiyat, Iya. kita tetap ikut membaca karena kita makmum ya, Iya. mengikuti. Nah, setelah itu ketika imam tahiyat akhir, kita baru tahiyat awal, kita ikuti juga tahiyat awal. Nah, setelah imam salam, kita baru menambah lagi kekurangan kita. Nah, lanjut seperti sholat disempurnakan sesuai dengan rakaatnya. Begitu Ibu ya. Terima kasih Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, ternyata pertanyaan-pertanyaannya sangat luar biasa, sangat membantu kita semua khususnya yang ada di rumah. Jadi monggo silahkan yang ingin ya bertanya dan ingin dibahas di acara Inayah Jambi TV dengan Umi Al Inayah, komen saja langsung di bawah. Nanti kita akan sectionkan ya. Terus yang berikutnya ada juga pertanyaan dari Ibu, monggo silahkan. Ya. Cukup ya. Oh, sudah cukup semuanya. Terkait dengan sholat ini, Umi, kan banyak orang yang selalu berpikir bahwasanya ketika ingin menjalankan satu sholat, kenapa sih kok berat banget?
khususnya subuh. Mungkin bisa di ini buat kasih tip. kasih tip biar subuhnya bangun ya Bu. Iya, Ya. semangat. Ya karena namanya sholat ya Bu ya. Pertama sholat kewajiban Allah, sedangkan di sisi lain setan selalu menggoda hati kita supaya kita tidak melakukan sholat, dan juga nafsu supaya kita terlelap tidur, tidak mau melakukan perintah Allah. Nah ini tentunya harus dipaksakan dan dibiasakan. Nah ini, dan ketika subuh, nah ini memang kita harus pakai alarm dan niat dalam hati kita, ya Allah, doa sebelum kita tidur, doa, ya Allah saya ingin sholat subuh di awal waktu, nah, bangunkanlah ya Allah. Nah itu insya Allah Allah akan membangunkan. Nah, bahkan sampai ketika kita ingin sholat tahajud, nah, ya Allah bangunkan jam 3 ya Allah, insya Allah apabila kita benar-benar ingin, nah ini bangunnya bagaimana? Kadang kita pengen ke kamar kecil ya, nah itu sebenarnya Allah membangunkan. Atau ketika kita ngelilir, kalau bahasa Jawanya ngelilir ya, nah ini sebenarnya cara Allah membangunkan. Kita harus cepat paksakan duduk, langsung kita ke kamar mandi untuk mencari wudhu. Nah ini, jadi memang kalau kita turuti kita akan malas ya Ustaz ya. Jadi makanya kita harus kalau sudah melek gini langsung dilawan godaan setan ini, supaya kita juga segera duduk. Nah setelah duduk ini setan akan lebih susah lagi untuk menggoda kita. Langsung kita lanjut ke kamar mandi untuk wudhu atau membasuh muka kita, maka godaan setan ini akan hancur, apalagi kita nanti langsung sholat. Nah ini Ustaz ya. Dan memang ketika sholat subuh itu, kenapa dia sholat subuh itu berat? Yang pertama, ketika kita sholat di subuh, itu semua malaikat menyaksikan kita sedang sholat, ibadah. Dan ketika setelah subuh, kalau bisa diusahakan tidak tidur. Karena setelah sholat subuh itu waktu yang paling tepat untuk kita meminta kepada Allah sebelum matahari terbit. Ya, mungkin itu. Dan buat semua masyarakat khususnya yang ada di Tebu, dan ini jamaah dari mana Bu? BKMT Kecamatan Rimbo Bujang. Luar biasa, kesempatan yang luar biasa di sore hari ini di Taman Rimbo Wisata. Dan ini pertanyaan yang mewakili dari para netizen, bahasa kerennya netizen. Jangan lupa di follow atau di subscribe, komen dan like untuk Inayah Jambi TV yang memberikan tontonan, bukan hanya tontonan tapi insya Allah bisa dijadikan tujuan. Pertanyaan yang berikutnya, sholat ini kan 5 kali dalam satu hari. Terkadang kita, kenapa sih orang kalau maghrib itu rame misalnya, kalau Isya agak sepi, subuh habis Umi. Nah ini mungkin untuk menyikapi hal ini sebagai seorang istri itu bagaimana? Kadang istrinya mau ngingetin suami juga takut Bu ya, katanya nggak boleh, misalnya berani sama suami. Ketika istri ingin mengingatkan suami itu untuk sholat, hukumnya seperti apa? Hukumnya wajib, karena melakukan sholat wajib ya, hukumnya wajib. Nah, ini. Dan cara tentunya harus memakai cara yang baik, yang lemah lembut, yang baik, jangan sampai dengan cara yang kasar ya. Dan ketika bagaimana supaya sholat isya ini tetap kita jangan ketiduran dulu, mungkin diisi dengan membaca Al-Quran, dengan zikir, sampai sholat isya. Nah gitu Ustadz ya. Dan jangan lupa ibu-ibu, anak-anak kita biasakan mulai dari umur 9 tahun, kita untuk latih untuk melakukan ibadah sholat. Dan juga sholat wajib juga usahakan ditambah dengan sholat-sholat sunnah ya, yaitu qobliyah dan ba'diyah. Ditambah lagi ibu-ibu usahakan sholat duha. Mudah-mudahan dengan sholat duha rezeki kita melimpah ruah kesehatan. Mungkin pertama 2 rakaat, mungkin kalau belum bisa tiap hari, mulai seminggu 3 kali. Nanti sudah rutin menjadi tiap hari 2 rakaat. Kalau sudah 2 rakaat sudah bisa, tambahi 2 rakaat lagi. Karena apa? Sholat-sholat sunnah itu yang akan nanti menambah amalan kita. Bolong-bolong sholat yang dulu pernah kita tinggalkan, ini menjadi tambalannya. Dan juga sholat tahajud. Nah, kalau kita pengen banget, pasti Allah nanti membangunkan kita, entah lewat bagaimana caranya. Dan tadi lawan kita, ngantuknya kita dilawan. Kalau sudah menjadi kebiasaan, maka akan terbiasa. Begitu Ustaz ya. Terkait dengan tadi ya Umi, sholat, jangankan sekarang sholat yang sunnah, yang wajib itu kayaknya memang berat gitu kan, semua orang dengan kegiatan-kegiatan. Apalagi tadi ada ibu-ibu yang berbisik-bisik gitu kan, ketika subuh, suaminya nih dalam keadaan tidur, dia ini ya saya makmum, imamnya tidur ya saya tidur juga gitu lah. Itu menyikapinya seperti apa? Apakah istri ini boleh membangunkan atau seperti apa Umi?
ya memang wajib membangunkan dengan cara yang baik ya. Nah, dengan cara yang baik mungkin sambil bagaimana caranya kita seorang istri supaya suami bangun ketika subuh. Nah, kalau perlu diambilkan air, kalau masih susah, nah, jangan disiram Bu ya. Nah, ambilkan air, dilap mukanya. Nah, dengan Dikecup ya, Umi. kecup, nah, itu. Jadi tetap dengan cara yang baik wajib dibangunkan. Nah, karena sholat ini memang kita yang butuh. Jadi bukan Allah yang butuh, tapi kita yang butuh Allah. Komunikasi kita kepada Allah. Ketika kita melakukan sholat, maka hati kita akan tenang, akan bahagia dan diberi keberkahan, keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Mungkin ngolah pikir, ngopeni hati pada sore hari ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan membawa berkah buat kita semua yang hadir di sini, serta bisa menjadikan tuntunan bagi yang ada di rumah. Ingat, sholat itu adalah sesuatu yang diwajibkan. Kalau bisa melakukan sholat, belum bisa melakukan yang sunnah, setidaknya yang wajib tidak ditinggalkan. Mungkin untuk yang terakhir Umi, buat pemirsa dan ibu-ibu yang ada di sini, pesan untuk yang ada di rumah sama ibu yang di sini. Jadi ibu-ibu semua yang berada di sini juga bapak ibu yang dimanapun Anda berada, mari tegakkan sholat keluarga kita, jaga keluarga kita dari api neraka, yaitu dengan cara yang pertama adalah benar-benar kita kuatkan sholat kita, ibadah kita, dan juga ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Karena ini yang akan menjadi bekal ketika kita akan nanti kita sudah meninggal dunia, sholat yang paling pertama dihisab. Dan yang paling pertama untuk sebagai tiang agama ya, apabila agamanya atau sholatnya bagus, maka tiangnya bagus, maka semua akan bagus. Nah, seperti itu. Jadi mudah-mudahan kita menjadi wanita yang soleh-solehah, yang bisa keluarga kita bisa menjaga sholatnya. Jadi tadi disampaikan juga, ini mungkin terakhir yang dikutip dari Umi Al Inayah adalah sholat tadi adalah penentu kita sebagai manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Ketika kita sholatnya baik, insya Allah akhlak kita akan baik. Tapi belum tentu yang berakhlak baik dan ini sholatnya nggak baik, bisa jadi itu di mata Allah kita juga kurang baik. Mungkin seperti itu. Kembali lagi, ini ibu-ibu dari BKMT Kecamatan Rimbo Bujang. Jaya gitu ya Bu ya. Oh, Maju Jaya. Sekali lagi nih Bu. Umi ngolah pikir ngopeni hati bersama BKMT. Oke. Umi Al Inayah ngolah pikir ngopeni hati bersama BKMT. Kecamatan. Dan kita akhiri acara ini bersama Umi Ngolah pikir ngopeni hati bersama Umi Al Inayah. BKMT Kecamatan Rimbo Bujang. Maju Jaya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.